Happy Sunday, Shalom Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada. Dari kota Palangkaraya, PSRMD menyapa seluruh pemirsa. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan, Dia sempurna dalam rencananya dan karyanya. Kami serahkan hidup kami, murnikan dengan Roh-Mu. Yes, Yesus, Dia sempurna dalam rencananya dan karyanya. Kami serahkan hidup kami, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami ini menjadi bukti akan kebesaran surga. Amin. Yesus, Dia sempurna. Amin. Bersama-sama. Yesus, Dia sempurna dalam rencananya dan karyanya. Kami serahkan hidup kami, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah kita. Dia beserta kita, bersama kita, jadi bukti kebesarannya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, besertaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Happy Sunday Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Sekali lagi dari kota cantik Palangkaraya, PSRMD menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus mengalir di setiap hati. Secara khusus PSR menyapa dengan kasih dan penuh hormat kepada seluruh masyarakat Kalteng, ya, yang berada di kota Palangkaraya. Puji Tuhan, senang banget bisa ada di kota yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tujuan Tuhan Yesus memanggil kita menjadi orang percaya, yaitu supaya kita memberitakan tentang surga dan juga
supaya kita memberitahu bagaimana caranya, bagaimana jalan menuju ke surga. Ini akan kita dengarkan waktu singkat sharing ini. Sementara Bapak Ibu sekalian tentu mempersiapkan diri untuk beribadah tatap muka di gereja masing-masing. Puji Tuhan. Yuk kita mendengar sabda firman Tuhan, satu ayat yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka yang mendengar sabda firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang tekun dan setia melakukan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Yes. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di sini dikisahkan, kalau kita melihat ayat yang kelima, Thomas ini bertanya, bagaimana cara kami ke sorga? Kami tidak tahu caranya bagaimana. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa surga adalah asalnya, dan dia datang dari surga, datang memperkenalkan kerajaan Bapa surgawi. Khotbah pertama Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa Bapakku di surga. Tuhan Yesus datang memberitakan surga kepada manusia. Manusia hidup adalah kefanaan. Hidup berapapun umur yang kita miliki, itu semua sifatnya sementara. Tetapi di balik kehidupan yang sementara ini, ada kehidupan kekal di sorga. Maka saudara-saudara sekalian, kiranya renungan ini mengingatkan kita semua, khususnya anak-anak Tuhan Yesus, ahli waris surga, orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, bahwa tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita juga memperkenalkan surga kepada setiap orang, supaya mereka ingat, sadar diri bahwa apapun yang ada di dunia ini semua sifatnya hanya sementara. Semuanya hanya sementara. Kita ini di dunia hanya sementara. Mau umur 80, mau umur 100, semua itu akan jadi one day, suatu hari kelak. Kemarin mendapat sebuah artikel lucu, dan ini bisa membantu sedikit untuk kita bisa dapat pencerahan. Di artikel itu disebutkan satu cerita bahwa cermin buatan tahun 1970, 1980 itu bagus-bagus. Karena bagus-bagus, setiap kita yang bercermin pakai kualitas cermin kaca tahun 70-an, tahun 80-an, kita kelihatan cantik dan ganteng. Kulitnya itu kencang, seger gitu. Tapi kata di artikel itu, cermin buatan tahun-tahun ini, 2020, 2021, 22, menurut artikel itu kurang bagus kualitasnya. Kenapa? Karena coba berkaca cermin zaman ini, yang ada kita kelihatan tampak tua, kulitnya tampak keriput, kantong matanya ini sudah mulai turun. Jadi ini bertanya, kok bisa gitu ya? Kenapa cermin buatan tahun 70-an, 80-an bagus, kita yang ngaca kelihatan segar,
Tapi cermin buatan sekarang ini kok kelihatannya kurang karena yang ngaca tampak tua. Bapak Ibu terkasih, tolong dijawab, yang kurang bagus kualitas cerminnya atau memang kita mau jujur, kita ini sudah menua? Cermin tetaplah cermin, tetapi objeknya yang kadang-kadang lupa diri bahwa kita ini sudah menua. So tua, no. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sudah menua, sama-sama tua, amin. Tapi jangan lupa bahwa tujuan Tuhan Yesus memanggil kita adalah memberitakan sorga. Kemarin Pastor sempat share dengan salah satu anak yang lulusan sekolah Selaras. Sekolah Selaras itu adalah sekolah Alkitab praktis begitu kira-kira. Dan dia cerita dia tahun 2000 sekian, itu angkatan sekian lulus. Lalu Pastor tanya, masih ingat nggak prinsip-prinsip waktu sekolah? Karena prinsip-prinsip yang kita belajar waktu kita Bible School atau sekolah, kalau kita tidak praktekkan, itu kita akan lupa. Coba Bapak Ibu, Pastor tanya dah, ilustrasi ini Pastor udah alami sendiri. Di sini kan ada live streaming YouTube dan Facebook. Dan nonton ini banyak banget, hampir 5.000 ya, dari Facebook dan YouTube. Kalau Pastor tanya, mungkin sebagian besar lupa. Apa pertanyaannya? Masih ingat nggak password akun Facebook atau YouTube Bapak Ibu sekalian? Semisal tiba-tiba logout keluar, ayo. Mungkin yang ingat tidak banyak, tapi yang lupa banyak. Kenapa? Karena selama ini sudah tinggal masuk, tinggal log on, dan tidak log out. Ketika terjadi semisalnya dihack Bapak Ibu sekalian, maka coba ingat password akunnya di Facebook, YouTube masing-masing. Ayo. Nah, itu banyak yang tidak ingat kan? Ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Tapi coba kalau mau jujur, karena kita mungkin lama tidak log out, kita bisa, passwordnya apa ya? Passwordnya apa ya? Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tidak lakukan setiap hari, kita bisa kadang-kadang melupa. Lewat renungan hari Minggu ini, Pastor ingatkan bahwa tujuan Tuhan Yesus memanggil kita, yaitu kita memperkenalkan surga kepada setiap sesama kita, kepada semua orang yang kita temui. Ingatkan mereka bahwa di dunia ini bukanlah rumah kita, ini hanya persinggahan saja. Bahwa tujuan kita nanti adalah rumah baka, yaitu di sorga. Dan juga beritahu ketika orang bertanya, apa itu surga dan bagaimana cara jalan ke sana. Kasih tahu mereka bahwa tidak ada jalan lain ke surga, hanya ada satu jalan, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kecuali melalui jalan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu sekalian yang masih muda atau yang sudah mulai menua, atau saudara-saudara yang memang sudah tua, jangan malu, jangan gengsi. Itu juga anugerah. Rambut putih itu juga adalah kemuliaan saudara-saudara sekalian. Tapi lewat renungan ini kita diingatkan bahwa bagaimanapun kita kuat, gagah, tampak baik, sehat, kita harus sadar bahwa suatu hari kita akan pulang ke sorga. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur jalan ke surga kita sudah mengenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat hidup kita mau jadi berkat, memperkenalkan kepada setiap orang bagaimana cara atau jalan menuju ke surga. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Tetap percaya, Tuhan Yesus juru selamat. Let's pray.
Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Sejak kami muda dan sekarang kami menua, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami diingatkan hari Minggu di renungan yang sangat indah ini, bahwa tujuan Tuhan Yesus memanggil kami supaya kami memperkenalkan surga kepada setiap orang. Dan ketika mereka bertanya bagaimana caranya, kami menunjukkan jalannya dan caranya untuk sampai ke surga. Pengurapan yang baru mengalir bagi setiap kami. Kami berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Dalam berkat-Mu, dalam pengurapan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah doa ini menjadi doa sebagai bukti kebesaran kita. Tuhan Yesus menyertai setiap pelayanan, dan doa-doa ini menjadi doa-doa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa saudara-saudara sekalian? Saya adalah pemberita tentang surga. Siapa Bapak Ibu sekalian? Saya akan menunjukkan kepada setiap orang bagaimana cara jalan ke surga. Karena saya hari ini memang manusia biasa, tetapi saya sudah dimiliki Tuhan Yesus Kristus, dan saya adalah manusia baru, ahli waris kerajaan surga. Selamat masuk hari yang baru, selamat beribadah di gereja masing-masing. Setelah ini, Pastor juga akan ikut ibadah pagi di gereja YHS Palangkaraya. Puji Tuhan, sola fide, hiduplah oleh iman dimanapun kita berada, termasuk ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan hari ini. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom.